Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk lebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini satu buah ilmu pengijazahan dari Abah Gusri langsung, khususnya untuk saudara-saudaraku saat ini yang memiliki profesi sebagai pengusaha, pedagang, pembisnis, karyawan baik swasta maupun yang saat ini bekerja di instansi pemerintahan atau BUMN dan sebagainya. Yang mana amalan ini Abah sampaikan apa itu juga untuk saudaraku semuanya. Insya Allah dengan amalan nantinya ini bisa akan meringankan beban, bisa menyelesaikan masalah yang saat ini sudah saudaraku hadapi. Bisa jadi yang saat ini berdagang dagangannya sepi, yang punya perusahaannya bangkrut, yang punya hutangnya miliaran tapi tidak punya aset, tidak punya harta, tidak punya uang sama sekali, bagaimana saya harus membayarnya, sedangkan di satu sisi tagihan dari mana-mana selalu datang menteror kita. Hal seperti ini tentunya akan sangat menyulitkan kita. Bisa jadi makan akhirnya tidak enak, tidur tidak nyenyak, pikiran gelisah, akhirnya apa? Timbul sakit-sakitan dan sebagainya. Jadi saudaraku, ingat satu hal, semuanya itu terjadi tentunya sudah atas izin dan kehendak Allah. Tidak perlu harus diratapi, ditangisi, disesali. Toh semuanya sudah terjadi, ya. Semuanya sudah terjadi. Mau diputar balik pun sudah tidak bisa lagi. Jadi satu hal yang harus kita lakukan sekarang, ikhlas, lapang dada, menerima apa adanya. Ya sudah, inilah ketentuan dari Allah dan inilah yang harus kita alami. Namun begitu, tidak serta-merta atau semata-mata kita harus pasrah saja. Ya, secara syariatnya, secara dunianya kita juga harus bekerja, berusaha. Nah, secara spiritualnya nanti di sini Abah Gusri akan mengamalkan amalan ini. Bisa saudara-saudaraku praktekkan, ya, sangat mudah prosesnya, tidak harus memberatkan, tidak harus pakai mahar. Tinggal saudara-saudaraku antara dua pilihan, iya atau tidak, mau atau tidak untuk mengamalkannya. Semuanya kembali ke diri saudara masing-masing. Jadi kalau kita saat ini sedang menghadapi hal-hal seperti itu, jangan justru kita malah tambah kacau, tambah nggak jelas, kita minta bantuan dengan tokoh-tokoh perdukunan, dengan aliran sesat. Akhirnya apa? Mencari pesugihan, penglarisan, uang ganda, penggandaan uang. Sudah, di zaman sudah modernisasi ini, katakan untuk tidak kepada dukun dan selamat tinggal dukun. Kenapa? Anda lebih hebat dari dukun itu, saudaraku. Anda mampu, saudaraku mampu, saudaraku bisa, dan saya pastikan tidak perlu harus bantuan dari siapa apapun. Tidak perlu kita harus bertumpu atau bersama manusia. Ya, sandarkan sepenuhnya semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu silahkan simak baik-baik video ini hingga selesai supaya nanti bisa dipahami, dan kalau jika sudah dipahami nanti tinggal mempraktekannya. Jangan di skip, jangan dilompat-lompat supaya paham. Ya. Jika ingin hidupmu berubah, jika ingin hutangmu lunas, jika ingin ekonomimu meningkat, nah silahkan simak baik-baik video ini. Baiklah saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun saja berada,
Langkah yang pertama dilakukan mulai saat ini, setelah mendengarkan video dan audio ini. Setiap kali saudaraku selesai melaksanakan sholat fardu, baik itu sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Biasanya tuh kita kalau sudah melaksanakan sholat fardu biasanya langsung wirid jika berdoa, meminta. Saat ini bukan itu yang akan bagus diajarkan. Ikuti langkah demi langkahnya, nanti tinggal praktekkan. Yang pertama, setelah kita selesai melaksanakan sholat fardu, istighfar dulu, baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 3 kali ya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca shalawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu dibaca juga 3 kali. Ya, paham sampai di situ ya. Setelah kita membaca istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, dilanjutkan dengan membaca surat Qul-Hu ya, Al-Ikhlas. Itu pun 3 kali. Nah, tapi di sini yang berbeda. Membacanya tidak dari awal sampai selesai. Dalam arti nanti ada kata tambahan di situ. Jadi bagaimana caranya? Yuk simak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Pada bagian Allahu somad ini berhenti saudara. Artinya pada bagian Allahu somad ini diulang sebanyak 11 kali. Ya, contohnya begini. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, 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 Allahu somad. Kalau sudah sampai pada hitungan Allahu somad 11 kali, sampaikan apa yang menjadi keinginan. Berdoalah pada saat itu. Doa yang pendek, yang singkat, yang padat, yang jelas. Ya Allah, saya ingin memiliki mobil Pajero Sport warna hitam keluaran terbaru tahun 2024. Itu contoh ya. Kalau kalian menginginkan rumah, ya Allah, aku ingin memiliki rumah 2 lantai yang warnanya catnya warna ini senilai harga 3 miliar. Sebutkan. Ya Allah, saya punya perusahaan, omsetku saat ini turun, daganganku turun. Aku ingin omsetku meroket naik lebih dari 300% dari hari sebelumnya. Sampaikan itu. Ya Allah, saat ini aku sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Aku ingin terpilih dan duduk di kursi DPR pada tahun 2024 ini. Sampaikan. Tentunya kalau hajat atau keinginan itu berbeda-beda, berbeda orang berbeda hajat ya. Tentunya itu kebutuhan individu masing-masing, sesuaikan dengan hajatnya. Yang di sini Abah berikan adalah contoh cara berdoanya, itulah. Ya kalau pengen minta mobil ya sampaikan minta mobil. Kalau pengen rumah mewah, rumah mewah. Kalau uang 3 miliar sebutkan uang 3 miliar. Ya. Kalau bicara masalah uang ya uang itulah, baik itu dari bank manapun, usaha apapun. Kalau dari mobil ya silahkan saja, sah saja. Mobil Pajero, mobil Alphard, Lamborghini, mobil Ferrari. Dalam bentuk usaha ya perusahaan boleh, perusahaan apapun itu. Sah-sah saja. Dari skala kecil sampai besar. Yang perlu diingat hanya satu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, Allahu somad, Allahu somad, Allahu somad, Allahu somad 11 kali. Setelah itu berdoa. Setelah itu dilanjutkan dengan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan begitu. Setelah 11 kali dilanjutkan dengan ayat berikutnya sampai selesai. Dan pada bagian surat Al-Ikhlas ini tadi, kita baca Qul-Hu tadi. Itu juga sama, sebanyak 3 kali putaran dan prosesnya sama. Qul-Hu pertama nanti berdoa, di Qul-Hu kedua berdoa, di Qul-Hu ketiga berdoa. Ingat ya runutannya. Pertama beristighfar 3 kali, bersolawat Nabi 3 kali, kemudian Qul-Hu 3 kali. Itu lakukan setiap kali saudaraku setelah selesai melaksanakan sholat fardu. Ya.
Dan untuk sebagai penggenapnya, untuk supaya lebih maksimalnya, pemolesnya dalam kehidupan saudara-saudaraku, dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, yang penting jangan dalam kondisi kotor atau di dalam toilet saja. Perbanyak membaca sholawat Jibril. Berapa kali? Gak usah pakai hitungan. Sambil nyetir motor bersolawat, nyetir mobil solawat, nonton TV solawat, sambil bekerja bersolawat, sambil tiduran santai bersolawat. Solawatnya apa? Kalau Abah Ghusli menyarankan cukup dengan sallallahu ala Muhammad. Baca sebanyak-banyaknya, jangan pakai hitung-hitungan. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baiklah, praktekkan dan nanti lihat sendiri hasilnya saudaraku. Insya Allah apa menjadi hajat dan tujuan saudaraku segera diijabah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Abah Ghusli rasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian ucapan atau kata-kata. Dan tak lupa Abah Ghusli juga ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudaraku yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan jika ingin ada yang berkonsultasi langsung tentang masalah apapun itu, bisa menghubungi di nomor WhatsApp Abah Ghusli langsung yang ada di bawah kolom video ini. Insya Allah nanti akan Abah Ghusli balas. Di akhir kata Abah Ghusli akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.